Oke, yaudah. Kalau itu bisa siapin share screen, Oke, Mas. terus semua node-nya bisa di start. Udah Ini kelihatan kelompok belum? berapa? Kelompok B08, Mas. Praktikumnya ngerjain nomor berapa aja? Eh, Praktikumnya ngerjain sampai nomor 7 sih, Mas. Kebetulan kemarin juga eh Sampai apa? sampai nomor 7, Mas. Kebetulan kemarin Nomor tabrakan 7 gitu ya? sama ETS, jadi agak keteteran ngerjainnya. Iya, ITS. Dia kok semuanya juga belum pada selesai. Iya, Mas. Iya, revisinya dikerjain nanti. Berarti revisinya ini harus di fork gitu ya, Mas? Berarti dari itunya. Di apa? Di fork. Ya, soalnya kalau ngedit dari yang Sama ini yang kemarin aja. Kemarin gimana ngerjain? nggak bisa diedit, Mas. Soalnya. Oh, ya udah sementara di fork dulu aja. Oke, Mas. Terus nanti ngumpulin forknya ini gimana, Mas? Kemasnya atau gimana? Kalau yang kemarin gimana? Aku lupa. Ya nanti bisa masukin deskripsi terus chat aku aja kok. Oh, Masukin oke. aja deskripsi apa? Link GitHub Oke, Mas. revisi gitu di readme-nya. Oke, Mas. Oke nih ya, soal nomor satu udah aku kirim di chat Zoom. Jadi kalian konfigurasiin DHCP biar kliennya itu bisa dapetin IP Westalis. Jadi di Alabasta nanti waktu di IPA ntar dapat IP-nya Westalis. Dapat IP Westalis. Oh, oke, Mas. Oke, kerjain dulu ya. Siap, Mas. Kata kuncinya kalian setting aja DHCP server sama DHCP relay. Oke, Mas. Itu aja udah cukup. Oke, udah aku ke kelompok sebelah dulu ya. Siap, Mas.
Ini bener kan, nggak ada wow faktor. Itu coba sama kayak susah gitu kan. Nggak ada wow faktor. Cocok banget buat lo yang pengen. Nangis, nangis. Oh, faktornya nangis. Jadi untuk lo itu tuh. Ini bahas bahas lu. Lu laki deh. Lu laki. Kalau dia nggak mungkin. Kan, yang respect. Terus, dan binatangnya kagak dapet orang juga. Bisa respect itu. Yang layak banget itu. Ya. Dengan Ronaldo, saya lawannya sih, karena masih Ronaldo. Ya, buat apa? Buat apa? Ya, ya. Mister UCL, Mister UCL. Gitu. Ronaldo-nya aja progres kan, semua gitu. Resolusi, fan, Messi yang gak ada sekarang lagi bikin kayak apa dari tahun ke tahun pemenang Ballon d'Or seharusnya seharusnya siapa aja Rodri 2018 Ronaldo dari tahun 2013 Ribery dari tahun 80 sebenarnya Rodri Rodri tapi kalau gue nanya bapak gue yang paling kontroversial yang pas Henry sama Efet Iniesta sama zaman kita gitu Henry sama Efet harusnya Efet harusnya Henry kalau bilang dari kan bapak lu ini kan fans Arsenal enggak Juventus banyak efek Juventus Thierry Henry Juventus dia lebih suka Thierry Henry kan ya Bano Zero ani nah lu bukan lu bukan masa lalu bro gue masa lalu masa depan juga gue riset kan gitu yang utama dia cuma Barca
Halo, gimana? Bisakah? Sudah, Mas. Coba IP, coba lihat konfigurasi DHCP ini, servernya. Di di Westalis, Mas. Iya, Oke. Ini, Mas. bawah yang bawah. Bentar, bentar. Oke, lemah, yang 10, satu, satu, dua, dua, lima. Routernya, IP routernya berapa? Kenapa, Mas? Itu option routersnya bukan satu-satu. Kurang tahu sih, Mas. Soalnya aku tadi lihat dari yang ininya, Mas. Yang kan tadi yang subnet 20 ini udah ada tuh. Kirain itu udah benar. Tuh, Mas. Oh ya, coba di relaynya udah di config juga. Udah, Mas. Oh, iya satu-satu. Iya, Mas. Satu-satu, Mas. Ya, tapi kan TH2-nya kan 21. DHCP servernya Oh, TH1 atau TH2? bentar, Mas. Oke, Firani. Nanti mungkin ku kasih soalnya kalau mau dicoba dikerjain sendiri nggak apa. Nanti nilainya kalau kamu bisa di screenshot aja hasilnya. Nanti ku nilainya lewat situ aja nggak apa. Sekarang lihat Kevin aja yang ngerjain nggak apa-apa. Bisa disimak aja. Coba di Alabastanya gimana, Kevin? Ini, Mas. Satu. Coba IP A, IP spasi A. Ini nih. TH0-nya. Oke, sip. Itu aja udah benar. Lanjut nomor 2. Nih. Eh, tambahkan konfigurasi supaya Alabasta selalu dapat IP 1.20 dari DHCP server. Clue-nya pakai fixed address. Oke, Mas. Ini bisa lihat modul nggak, Mas? Boleh, boleh. Oke, Mas. LGBT nggak boleh ya? Siap, Mas. Mas.
Udah mas. Wait, sebentar ya. Coba Alabasta, lihat Hmm. IP120. Ini mas. Oke. Mana? Oke, coba Alabastanya dimatiin terus nyalain lagi. Oke. Ini mas. Belum mas. Udah ada ya? Udah mas. Oke, kalau gitu lanjut nomor 3. Sip. Nomor 3 tuh kamu konfigurasi supaya klien Alabasta itu bisa mengakses Jipangu, tapi melalui Dressrosa. Nah, jadi Alabasta itu dia kayak nge-links atau nge-curl Iya mas. ke Dressrosa, tapi nanti itunya ke ini, Ke Jepang. Jepang. Iya, jadi kamu setting Nginx-nya Jipangu dulu biar bisa index.html. Terus setting Nginx-nya di Dressrosa, apa? Iya, Dressrosa supaya proxy pass-nya ke Jepang. Oke mas. Oke, kerjain dulu ya. Siap mas. Tadi gimana mas soalnya mas? Nih, ku share di chat. Konfigurasi supaya Alabasta bisa akses Jipangu Kamu. lewat Dressrosa. Jadi ntar kalau ngekur apa, yang ngelinks IP-nya Dressrosa lewat Alabasta nanti dia kepanggilnya Jepang.
Gimana udah bisa kah? Bentar mas, ini nggak bisa terhubung ke internet mas. Jipangunya ada di setting Nginx-nya. Udah mas. Coba tembak IP Jipangu, kurl ke Jipangunya dari Alabasta. Kurl, Kurl atau kurl langsung gini mas? pakai kurl aja biar gampang. Kurl 2.5, 192, 198, 92 168 2.5 gini mas. 25. Ini mas. Enter. Belum Itu mas. nggak bisa. Nginx. Coba coba kurl localhost. Di Jipangunya. Kurl localhost. Oh, itu bisa. Jipangu IP-nya berarti. Coba hostname main i. Hostname main i besar. Main i besar coba. Ini besar mas. Kok dua? Itu berarti 5. Kasih HTTP juga. HTTP titik dua slash slash. Di sini mas. Iya, nggak bisa. Coba lihat konfigurasi Nginx Jipangunya. Udah disambungin sites available sama enabled-nya. LNS gitu ya mas. Iya, Di Jipangu apa di sini mas? Oh ini kayaknya belum mas. dua, dua-duanya. Oh iya. Default. Ini pakai default aja ya mas. Iya, coba restart lagi Nginx-nya. Kenapa tuh nggak bisa? Itu nggak bisa tuh LN-nya. Iya mas, karena udah ada di, coba dihapus dulu mas. Jadi apa sudah aja. RM aja. Iya udah sama aja sih. Sorry mas. Coba lihat isi filenya, nano dulu, nano. Yang default di enabled mas. Bebas, bebas. Nano default. Ini mas. Bawa, bawa. Oke, Nginx restart. Coba service Nginx restart. Terus dikur lewat Alabasta lagi. Wah masih belum bisa mas. Apa di dress soalnya ya? Coba. Enggak harusnya. Coba ke Alabasta lagi. Ke ini apa? Jipangu. Localhost gimana? Kur localhost. Kenapa mas? Kur localhost. Di sini mas. Iya. Oh apa karena Sites ini ya? enabled-nya gimana? Ke sites enabled-nya coba. X, X, lima, Nano default. gitu. Gini sih mas. Sama bener kok. Apa karena ini ya mas? Tadi saya ubah forwardernya. Belum Di, nggak usah ngeting forwarder lagi. nah itu tadi kata nggak bisa terhubung ke internet gitu mas. Hapus aja coba. Coba. Nggak perlu internet kok ini. Oh, apt get update-nya ya. Iya mas tadi. NSLobby ini apa sih? NS Lobby dan server mas. DNS Master. Oh, harusnya nggak usah disetting. Balikin ke awal aja. Iya mas, itu tadi Awalnya awalnya gini. dia ngarahin ke Cipangu mas. Oh ya udah berarti gitu. Coba curl lagi, lihat Alabasta. Oh, belum bisa mas. Ada ubah setting lagi nggak? Hanya itu sih mas. Kalau lewat Dressrosa, bisa nggak? Curl ala Jipangu dari Dressrosa.
Udah 68, 25. Bisa mas. Hmm. Apa ini ya mas? Arahnya ke harus ke Dressrosa. Itu itu awalnya gitu kan, harusnya nggak usah disensin lagi. Kurang tahu sih mas. Nah tadi terubah gitu. Ya udah boleh deh coba-coba aja. Coba ya mas. 2.2 Dressrosa. 2.3 apa? Ini master. Udah dia setting DNS-nya itu. Harusnya udah benar ya mas. Coba 2.5 gitu aja. 5. Hmm, 5 aja. PNM servernya balikin ke awal aja dulu coba. Oke. Saya tadi setting-setting apa aja? Hanya itu sih mas. Forwarder, DNS forwarder tadi. DNS-nya nggak di apa-apain kan? Nggak ada mas. Nggak ada Gitu di doang. DNS-nya cuman aku ubah di forwardernya tadi nih mas. Oh iya. Udah di restart. Udah. Nih aku mulai dari sini mas. Tuh. Ubah ke sini. Oh. Restart. Ke Alabas, ke Dressrosa sih nggak bisa ya? Ke Dressrosa ya mas. Iya, 2.2. Nggak bisa mas. Apa karena ininya belum dihapus mas? Apanya? Ini defaultnya di Nggak ngaruh. Ping aja nggak bisa kok. Ping antar ini, internetnya. Udah ke mana? apa di sini mas? Tadi kan di aku di Westalis itu Hmm? ngubah ini mas. Nah tadi ini buat ke 2.0 ini option broadcastnya itu 255 255 255 255. Nah aku mikirnya kan kalau broadcast itu kan IP routernya terus IP switchnya terus ininya 255 untuk paling akhir mas. Dua. Switch. Ya, coba aja ubah. Coba ya mas. Boleh. Router switch 2 kan punya ini kan? Punya Punya sebentar mas. Iya punya mas si switch 2. iya. Ya udah coba ganti aja. Berarti ini jadi 2555 gitu ya. Iya, kembaliin ke awal lagi. Itu harusnya nggak usah disetting. Hmm. Harus. Servernya restart, relaynya restart. Kalau dari router ke Dressrosa bisa nggak? Dari mana mas? Husha nge-curl ke Dressrosa. Ke Dari Husha. 468 ke Dressrosa ya mas. Bisa mas. Dua-dua. Iya. Bisa mas. Kan. Oh apa ini ya? Coba dari Alabasta lagi. WhatsApp. Ini harusnya Kenapa? satu-satu nggak sih mas? Option routersnya. Karena ini Harusnya nggak usah diubah sih. kayaknya Kan kan yang mas, kemarin juga. yang ini yang Ya boleh. dua kan 21. Mungkin sih satu satu satu. Switch yang ngarahin ke routernya Iya, gitu terus mas. yang tadi tiga. Iya, coba-coba. Terus restart lagi ini. DNS-nya. DHCP. Usahanya juga di restart mas. Iya, boleh. Terus ke Alabasta lagi. Terus ini dimatiin dulu mas. Iya, boleh dimatiin.
Udah. Masih mati ya lo bahasanya? Mas tadi masih. Oh ya. Ini udah. Terus coba ke 192, 168, 22. Oh bisa mas, karena itu berarti mas. Astaga. Oke, sip. Yaudah berarti udah bisa. Coba lihat engine X-nya load balancernya gimana? Engine X load balancer mas. Terus Ini yang di site available ya. sama aja. Buka aja yang bebas. Itu Jepang. Nah ya, Dressrosa mas. Ini default masih tiga. Iya, terus sama. gini Coba. mas. Proxy pass Laravel. Iya karena ini nama HTTP titik nama dua CSS Laravel itu apa? kenapa mas? Oh, ada upstreamnya. Oke, oke. Iya mas. Kita langsung ke IP-nya aja nggak apa-apa. Itu HTTP titik dua slash slash 192 Oh ini 168 23. upstreamnya dihapus aja mas. Oke, sip. Lanjut nomor terakhir. Boleh, boleh. Oh hapus aja mas. Iya, kalau dihapus Laravelnya diganti 192. Iya mas. Ya, itu kayak deklarasi variabel biasa. Oke mas. Sudah mas. 2,5. Oke, nih nomor terakhir. Gimana caranya biar si Dressrosa bisa diakses sama Alabastanya? Ada bayangan nggak gimana cara ngerjainnya? Ah, Dibuat allow di sini mas. Bisa gitu nggak? Nah, ya. Di allow Iya, ya. IP-nya si Type Alabasta. Alabasta. Berapa tadi ada Alabasta? Itu yang fix tadi ya mas. 1,20. Iya, yang kamu setting fix tadi 1,20. 20. Ini mas. Ya, terus? Terus ini denial. Ya, oke. Di restart tadi. Coba di curl lewat Alabasta sama curl lewat logo town. Dua berapa tadi? Dua dua atau 25 mas? Dua-dua. Ini bisa forbidden. Oke, sip. Oke. Ya, kalau itu udah kelar ya ini ya challenge-nya. Bentar. B0. Berapa tadi? 8 ya? B08 mas. NRP-nya Kevin berapa? Eh 089 232. 3 502 5025 23 1089. Viranya berapa ya? Kurang tahu mas. Chat zoom aja nggak apa? NRP Iya, NRP-nya. 5025 22 10 23 Gimana? 25. 22 10 23. 5025221023. Ya, Oke. Jadi buat ininya apa? Demo praktikumnya bisa kalian lanjutin di ruang Zoom ini ya. Ini kan udah direkord. Nanti kalian lanjut aja. Nanti hasil recordnya Kevin boleh minta tolong upload ke YouTube kah? Nanti Oh, aku minta link YouTube-nya. oke mas. Oke, yaudah. Kalau gitu Ini bisa dilanjut ntar ini ya. demonya gimana? Apanya mas? Kayak menjelaskan kodenya aja gitu. Ya kayak kalian demo biasa aja bisa jelasin lapres sama praktekin jenisnya. Oke mas.
Oke, kalau kita aku izin ini dulu ya, Iya mas. ke kelompok sebelah. Bisa Oh, kalian lanjutin ini nanti minta link Zoom. berarti misalnya kalau udah selesai Oke, mas, thank you. langsung keluar gitu mas. Iya, keluar langsung ini kan, videonya langsung masuk kan. Oke mas. Oke, sip, thank you. Oke mas. Thank you mas. Semangat. Terima kasih. Ini gimana mbak? Jadi, Eh, yang kita 15 siapa recording aja? dulu kita. Kenapa mbak? Kita recording dulu kah? Aku udah record mbak. Oh, langsung demo ya habis ini. Iya Oke. gimana ini demonya? Bebas senyaman kamu. Yang jelas aku bisa bantu dari bacain soalnya sih. Oh mbaknya bacain soalnya. Boleh. Sekalian bacain itunya GitHub-nya. Iya, betul GitHub-nya juga. Oke mas. Ini shasternya kamu aja atau dari aku juga? Eh, nah, aku tahu kayaknya mbak. Ya udah deh dari aku aja mbak. Oke. Iya sih kalau dibacain gitu kan gak terlalu butuh share screen kan, yang butuh share screen lebih di Iya mbak. implementasinya. Oke, Kevin. Oke mbak. Ya udah kita start ya. Nah mbak? Dari nomor nol gak sih? Iya mbak dari nomor 0. Oke, aku mulai baca ya sambil nungguin kamu prepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Firania Putri Harsanti dengan NRP 502522123 bersama dengan rekan saya Kevin Leonard Beruto dengan NRP 5025231089 akan mempresentasikan demo Jarkom Modul 3. Untuk soal nomor 0, soalnya berbunyi, pada perlombaan akhir tahun kali ini, semua worker dan klien ikut serta di dalamnya sebagai perwakilan dari masing-masing asrama. Persiapan yang dilakukan untuk perlombaan ini adalah dengan setup semua network configuration yang sesuai dengan tabel peran di atas. Khusus untuk klien menggunakan konfigurasi dari DHCP server. Di sini kita sudah menempatkan semua hasil konfigurasinya, baik untuk Node Dumbledore, Severus Snape, McGonagall, Hagrid, Voldemort, Dementor, Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger, Luna Lovegood, Felice Flitwick, Cho Chang, Draco Malfoy, Astoria Greengrass, Season Bones, and Hannah Edbald. Itu sudah kita konfigurasikan semua. Lalu untuk yang soal nomor pertama, kita melakukan registrasi subdomain untuk PHP worker bernama Gryffindor Hogwarts B08.com yang mengarah ke alamat IP load balancer Voldemort. Untuk Laravel worker dengan nama Ravenclaw Hogwarts domain kita.com yang mengarah ke alamat IP load balancer di Mantar. Seluruh domain ini berkumpul dalam suatu ruang atau folder bernama Hogwarts. Jadi di sini itu untuk konfigurasi di Hogwarts-nya, um, kita itu mendaftarkan subdomain Gryffindor dan Ravenclaw untuk diarahkan ke alamat IP load balancer masing-masing untuk setiap PHP dan Laravelnya, di mana PHP-nya itu Voldemort dan Laravelnya adalah Dementor. Sehingga setting ini menggunakan catatan domain system untuk mengarahkan lalu lintas ke load balancer yang sesuai untuk layanan web yang berbeda. Struktur domain juga diatur dalam folder bernama Oxford Hogwarts. Jadi untuk hasil screenshotnya ada suatu bind data di mana kita mengkonfigurasikan untuk Hogwarts dan juga kita membuat suatu directory dan memforward hasil-hasil konfigurasinya dari Hogwarts B08 yang didemonstrasikan oleh Kevin saat ini. Jadi ada konfigurasi di Hogwarts B08.com, lalu konfigurasi di name.conf.local dan juga konfigurasi di name.conf.option buat DNS forwardernya. Nah untuk soal nomor 1 itu eh, aku udah buat ke scriptnya. Jadi untuk soal nomor 1 itu kita buat name server dulu ke 192.168.122.1 agar bisa terhubung ke internet. Kemudian kita install bin 9. Nah, setelah itu kita ngisi konfigurasi untuk
di etc by name conf lokalnya untuk domainnya Hogwarts Windows 8 dan semua konfigurasi akan dilakukan di folder bernama Hogwarts. Setelah itu kita buat folder Hogwartsnya. Kemudian, nah untuk konfigurasinya di sini uh, saya mengarahkan uh, domainnya itu ke arah DNS servernya. Kemudian di soal itu membuat subdomain bernama Gryffindor.hogwarts. Nah, di soal mengatakan bahwa subdomain Gryffindor itu mengarah ke Lord Balancer Voldemort dan subdomain Ravenclaw itu mengarah ke database server Dementor. Maka saya buat di sini arah IP-nya itu ke Voldemort dan ke Dementor. Kemudian saya melakukan DNS forwarder supaya bisa memforward supaya klien bisa mengakses Google melalui DNS server. Nah, setelah itu service name restart seperti ini. Setelah itu kita bisa ke klien untuk mengecek apakah subdomainnya sudah berfungsi atau belum. Kita ke klien Draco Malfoy itu gimana? Oh, ini karena saya sudah mm, mengatur agar IP-nya sesuai dengan IPDS, sesuai dengan IP dari DHCP server, maka untuk mengecek subdomainnya nanti dulu setelah kita mengerjakan soal nomor 2 supaya soal nomor 2, 3, 4, 5 supaya bisa mendapatkan IP dari DHCP server. Uh, untuk Mbak Vira lanjut bacain soal nomor 2 dan langsung aja sampai nomor 5 bacain soalnya uh, biar langsung bisa dikonfigurasikan. Oke, jadi untuk soal yang nomor 2, kita memberikan ketentuan khusus untuk Draco Malfoy dan Astoria Greengrass yang mendapatkan range IP dari prefix 2,64, 2.65, dan 2.100, lalu 2.101. Lalu kita juga mengonfigurasikan yang Hannah Abbott dan Susan Bones untuk mendapatkan range IP dari 5,5 sampai 5,51 dan juga 5,155 sampai 5,156. Di sini kita sudah berhasil mengkonfigurasikan alamat IP untuk Draco Malfoy dan Astoria Greengrass dan juga untuk Hannah Abbott dan Susan Bones. Dan juga kita sudah berhasil di mana ada yang terhubung juga melalui switch 1 dan switch 6. Lalu untuk yang soal nomor 3, kita khusus untuk Hermione Granger yang berada di switch 1 mendapat range IP dari 1,1 sampai 1,15 dan 1,20 sampai 1,25. Lalu untuk Cho Chang yang berada di switch 6 mendapatkan range IP dari 6,10 sampai 6,15 dan juga 6,20 sampai 6,25. Dan juga sudah mengonfigurasi untuk Hermione Granger di switch 1. Lalu untuk soal nomor 4, kita menetapkan batasan waktu untuk di HCP server dalam peminjaman alamat IP untuk klien melalui switch 2 selama 5 menit, sedangkan klien yang melalui switch 5 selama 20 menit. Untuk switch 1 dan switch 6 memiliki batas waktu 10 menit dan alokasi waktu maksimal peminjaman alamat IP selama 100 menit. Kita juga sudah mengonfigurasikan batas waktu untuk switch 2 dengan default list time dan max list time, untuk switch 5 juga, dan untuk switch 1 dan 6. Nah, soal nomor 5, kita juga harus memastikan bahwa semua klien Hermione Granger dan Cho Chang harus menggunakan konfigurasi dari DHCP server, menerima DNS dari Profesor McGonagall, dan tempat akses internet. Khusus untuk Hermione Granger dan Cho Chang mendapatkan IP statis dan dari DHCP dengan prefix X.14 dengan ini adalah fixed address. Dan di sini kita juga menggunakan fixed address untuk masing-masing host Hermione Granger, Cho Chang, dan juga subnet dan net masnya masing-masing untuk kliennya. Lalu untuk terakhir soal nomor 6, sebelum kita melakukan demonya, kita juga
memulai asrama Grievetter sebagai PHP worker, di mana mereka harus melakukan deployment untuk website berikut menggunakan PHP versi 7.4. Di sini kita juga sudah mengonfigurasikan dan kita sudah mengonfigurasikan intinya untuk links juga ke localhost gitu. Dan kita juga cara mendevelop aplikasi sama seperti modul 2, mendownload file aplikasinya, kemudian menempatkannya di folder web, kemudian kita mengatur konfigurasi agar dapat mendeploy di Nginx sites available. Kemudian untuk service name restart dan service PHP jadi 4 restart, kemudian untuk melihat hasilnya kita tinggal links aja ke localhost-nya. Baik, saya kembalikan ke Kevin. Untuk implementasinya tadi itu disuruh buat agar mengatur DHCP server. Nah, saya sudah buat di script di sini agar cepat. Jadi, hmm, salah, bukan ini. DHCP servernya adalah Severusnet 512. Nah, saya sudah buat scriptnya. Jadi, isi dari script 2 itu adalah seperti ini, mengarahkan name server supaya bisa terhubung ke internet. Kemudian, mengatur IP-nya. Nah, yang dikatakan tadi kan IP untuk klien Draco Malfoy sama Astoria itu berada di rentang 64 sampai 65 dan 100 sama 101 seperti ini. Nah, terus untuk di klien Hanabot dan Susan Bonus itu rentang 50 sampai 51 dan 5 sampai 155 sampai 156. Nah, ini tinggal kita base. Eh, Kemudian langsung kita base saja ketiganya. Terus keempat, terus nah, nanti isi dari ya CPS-nya seperti ini. Jadi untuk uh, subnet satu itu, nah itu termasuk dari PHP worker atau Laravel worker lupa. Dia IP-nya itu rentangnya dari 10 sampai 15, 20 sampai 25. Option routernya itu 11. Kemudian broadcast-nya sesuai dengan IP routernya, kemudian belakangnya 255. Nah, waktu time-nya itu 600. Default list time-nya itu 600 detik dan max list time-nya 6000. Untuk yang subnet 192.168.20 itu seperti ini, sama juga seperti yang pertama, cuman bedanya di option routersnya sesuai dengan eh, switch dari sini, switch 2 yang menghubungkan ke klien. Kemudian default list time-nya 300 dan max list time-nya 6000. Kemudian untuk di sini, untuk di subnet 192.167.5 itu sama juga kayak tadi, dan yang titik 6 juga. Nah, di sini dalam soal itu Hermione Granger itu mendapatkan fixed address yaitu 192.192.114, dan Cho-Chang juga mendapatkan fixed address 192.197.614. Nah, sebelum itu kita harus menjalankan juga apanya uh, DHCP relay-nya di routers. Hmm, 5.000. Hmm, saya juga sudah buat skripnya. Yes. Script.
Nah, setelah itu, oh ya, untuk konfigurasi di server relaynya itu, download dulu server relay, terus ini server itu adalah DHCP servernya, interface-nya ini dia menghubung ke switch mana aja, kemudian udah seperti sudah. Dan ini untuk forward DHCP-nya. Terus setelah itu, nah tadi sudah di restart. Kembali saja. Restart. Nah, untuk mengecek apakah berhasil, kita matikan dulu ke API yang diarahkan DHCP. Matikan dulu di Hermione, terus Draco Malfoy, terus Astoris, Susan Bones, Numbot. Terus kita jalanin salah satu agar dapat menerima IP dari DHCP server Hermione Greens. Nah, ini sudah dapat IP-nya. Kalau bisa dicek juga dari sini, yaitu 192.167.114. Ini fix IP. Terus Draco Malfoy. Kita cek lagi di sini. Draco Malfoy dapat IP 192.197.264. Kemudian Astoria juga. Oh, yang Astoria sudah mendapat 192.197.265 dengan lifetime 300 detik. Susan Bones. Susan Bones juga sudah mendapat IP dari DHCP server. Kemudian Anna Habot. Anna Habot sudah mendapat juga. Kemudian Cocang. Cocang juga sudah mendapat IP. Nah, oke. Setelah semua sudah mendapat IP dari server, IP dari DHCP server, saatnya kita mendeploy aplikasi di Gryffindor Worker. Nah, eh, di sini untuk mendeploy aplikasinya saya sudah siapkan scriptnya juga. 5.000. Sama. Ini benar untuk 5.004 untuk 5.000. Nah, di sini eh, eh, ini yes. Tinggal scriptnya saja. Sini juga tinggal base script. Yes. Di sini juga tinggal base.
Setelah selesai, tinggal script lama. Nah, ini sudah selesai. Kita tinggal cek lokal, links lokal host. Hasilnya sudah seperti ini, sudah berhasil mendeploy. Terus ini untuk yang lainnya, informasi loading buat download. Terus ini juga best. Ini juga. Terus tinggal links localhost juga. Nah, ini sudah berhasil. Dan ini links localhost sudah berhasil juga. Jadi untuk nomor 2 sampai nomor 6 udah bikin hasilnya. Untuk nomor 7 bisa dibacakan Pak soalnya. Baik, untuk soal nomor 7, khusus perlombaan ini Voldemort sudah jinak dan dia menjadi load balancer untuk para penghuni asrama Gryffindor yang menjadi worker PHP. Aturlah agar Voldemort dapat membagi pekerjaan kepada worker PHP secara optimal. Sebagai pengetesan awal, terapkan algoritma round robin dan lakukan tes index.php menggunakan Apache benchmark dengan 1000 request dan 100 request per second. Lakukan tes banyak 3 kali, lalu hitung rata-rata dan standar deviasi dari time per request-nya. Di sini kita sudah mengkonfigurasi juga dari filenya tersebut. Jadi ada di rootnya Harry Potter, rootnya Ron Weasley, dan juga rootnya Voldemort, dan juga rootnya Hermione Granger. Dan kita sudah berhasil mengcomplete 200, 300, 400, dan 500 request dengan hasil dari algoritma tersebut. Untuk implementasinya seperti ini. Jadi tinggal saya sudah buat scriptnya, tinggal menjalankannya. Terus, nah untuk implementasinya di sini saya buat karena di soal disuruh menggunakan load balancing round robin. Nah, jadi saya buat ini server. Ini buat Harry Potter, ini buat Ron Weasley, dan buat Hermione. Kemudian server name-nya Gryffindor Hogwarts .b08. Nah, di sini saya ngeproxy pas ke Gryffindor Worker, itu ini, yang di upstream. Setelah itu LNS, setelah itu kita tinggal menjalankan. Plus, nah, setelah selesai, kita disuruh testing tuh. Eh, disuruh testing dari klien. Nah, di klien, saya pakai yang Draco Malfoy, Draco Malfoy. Terus, 8, tinggal jalanin isi script lucu nih. Nah, ini buat untuk update dan download Apache Duo Utils. Ini cara untuk menguji testingnya ada hmm, di sini.
Terus kita tinggal lakukan testing. Nah, ini tadi di soal diminta sebanyak 1000 permintaan dan 100 permintaan per sekon. Nah, out data ini untuk hasil dari testingnya dibuat ke out data. Kemudian di sini tinggal kita masukin name server dari web server yang mungkin kita testing. Tuh. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, di sini kan tadi kita menggunakan round robin. Jadi, jika menggunakan round robin, yang complete request itu cuma yang complete request itu 1000, tetapi ada failed requestnya sebanyak eh, 666 request, dan time per requestnya ini eh, across all concurrent request itu 2,34. Kemudian yang ini 203,403. Nah, di soal dilakukan sebanyak 3 kali. Ntar kalau kita lakukan sebanyak 3 kali akan berbeda-beda hasilnya. Nah, seperti ini time per requestnya itu jadi 20,668, 206,764, sama juga melakukan lagi. Nah, di sini juga sudah berbeda 2,73 dan 2,72. Nah, buat hasilnya itu bisa dilihat di sini. S anu out get out, out. Seperti ini hasilnya. Ini sangat banyak karena jumlah requestnya sangat banyak. Eh, untuk nomor 7 seperti itu. Demikian eh, demo praktikum ini karena kami hanya mengerjakan demo ini sampai nomor 7 saja. Jadi mungkin kami akan mengerjakannya lagi sampai selesai itu di revisi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Ya, makasih banyak ya Kevin ya udah dibantu sejauh ini. Aku minta maaf banget kalau gak bisa apa ya, kalau misal dari modul 2 dan modul 3 ini banyak apa ya, ya intinya gitu deh. Tenang aja. Kayak aku bakal bantuin kamu kok suatu hari nanti. Aku nggak bakal lupa. Ya Mbak, makasih Mbak. Nggak usah Mbak, nggak usah repot-repot. Iya, sama-sama. Ya, aku Ya, yakin kayak orang baik kayak kamu tuh bakal ada rezekinya kok nanti. Jadi amin ya Mbak, tanpa amin. aku, iya tanpa aku nolong juga kamu pasti dapat berkah dari Allah. Oke. Mbak, amin Mbak. Makasih Mbak. Iya, sama-sama Vin. Istirahat ya. Iya Mbak, Kalau ada makasih apa-apa, Mbak. ini aja. Siapa tahu aku bisa bantu. Ya. Oke Mbak.